Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, untuk mata pelajaran PSR hari ini kita akan belajar tentang membuat simulasi pneumatik menggunakan fluid sim dari Festo. Ya, ini untuk langkah-langkahnya kita mulai. Nah, dari pertama kita file new terlebih dahulu. Nah, untuk membuka awal file new ya, seperti biasa. Nah, di sini ada library-nya, library yang akan kita gunakan mulai dari aktuator, ada silinder dan yang lainnya. Nah, pertama untuk menggerakkan pneumatik. Nah, kita ke supply elemen dulu. Nah, yang kita butuhkan yang pertama tentu saja adalah kompresor. Kenapa kompresor? Karena kompresor ini adalah salah satu komponen utama yang akan digunakan untuk pneumatik ini. Nah, kompresor yang kita gunakan pada fluid sim biasanya itu sekitar 6 bar ya. Nah, selanjutnya ini kita atur, nanti tinggal kita atur. Kemudian air service unit. Nah, yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah air service unit. Air service unit ini digunakan untuk penghubung atau untuk pengatur jalannya udara. Jadi nanti ini untuk kontrol udara. Jadi udara yang dihasilkan dari kompresor ini akan disaring ulang oleh air service unit, sehingga udara yang dihasilkan nanti yang akan digerakkan untuk menggerakkan aktuator yang berupa silinder nanti, udaranya yang dihasilkan sudah kering dan bersih. Nah, selanjutnya kita butuh valve ya. Valve ini ada valve 3/5, 3/4, 2/4, 4/5, ada 5/4. Nah, ada yang 6/5, 8/5 dan seterusnya, tergantung nanti yang akan digunakan itu silinder yang mana. Jadi tentukan dulu valve mana yang akan digunakan. Jika silinder yang akan digunakan adalah silinder single acting cylinder, maka kita gunakan yang 3/4 atau 2/4. Nah, ini yang pada percobaan kali ini kita akan gunakan untuk silinder kerja ganda. Jadi silinder ini yang kita gunakan bekerjanya bisa maju dan mundur. Jadi kita gunakan silinder 5/5. Ulangi, silinder 4/5 ya. Nah, ini akan Ibu jelaskan untuk kode ganjil. Ganjil ini adalah digunakan untuk input ya, digunakan untuk input. Sedangkan 2 dan 4 atau kode genap ini adalah digunakan untuk output. Nah, outputnya kemana? Nah, outputnya ini adalah nanti yang akan disambungkan ke silinder 3. Nah, tadi kan 1, 5 untuk input, 2 dan 4 untuk output. Nah, 3-nya ini kemana? 3 ini biasanya digunakan untuk pembuangan ya, jadi untuk membuang sisa udara yang sudah tidak terpakai. Nah, kita pasang. Nah, sebelum kita pasang, kita pilih dulu untuk aktuatornya apa. Aktuatornya kita ambil double acting cylinder. Nah, misalnya ini posisinya kan
vertikal seperti ini. Kalau mau dibuat horizontal, ini bisa di rotate. Nah, 1 ini adalah untuk input, 2 dan 4 ini untuk output. 2 dan 4 ini untuk output yang digunakan untuk sebagai inputan bagi silinder. Nah, 1 ini untuk inputnya. Nah, di 3 ini untuk tadi yang disebutkan untuk sebagai pembuangan. Nah, ini kenapa 5 kan harusnya input ya, kenapa tidak digunakan? Nah, karena yang kita gunakan itu hanya untuk mencoba satu valve dulu, untuk satu valve. Jadi yang 5-nya ini kita tutup saja. Nah, sekarang kita butuh spring. Nih, spring ini di spring atau biasa kita sebut dengan per gitu ya, per. Nah, spring ini bisa dipilih, ada yang secara manual, mekanik, dan elektrik. Nah, karena ini kita percobanya masih berupa manual dulu, kita berarti pilih yang manual. Ini bebas, silahkan nanti dipilih. Ada berapa macam jenis pada spring manual, nanti tinggal dipilih saja. Nah, spring return ini artinya ketika tombol spring ini ditekan ya, ini fungsinya sama seperti misalnya saklar gitu ya, sama seperti saklar kalau dalam listrikan. Nah, ketika tombol ini ditekan, nah karena ada spring return ini, nanti setelah ditekan otomatis langsung kembali. Nah, itu fungsi dari spring return. Kalau spring returnnya tidak di checklist seperti ini, berarti fungsinya ditekan saja. Sebelum ini ditekan, sebelum dikembalikan, udara atau springnya ini tidak akan kembali. Jadi ini diatur secara manual ya. Nah, ini Ibu pilih manual dan spring return. Nah, ini dipasang di sini. Ini tinggal di double klik saja ya kalau bingung. Nah, sekarang ini lihat aliran udaranya. Ini untuk yang warna biru bold, ini yang biru navy ini ya. Ini arah aliran udara. Jadi udara dari kompresor masuk ke air service unit ya. Kemudian udara yang sudah kering dan bersih tadi masuk ke 1. Nah, berarti ini sebagai inputannya di sini 1. Nah, dari 1 ini masuk dulu ke 2 di sini. Udaranya ada di sini. Nah, nanti ketika tombol atau silinder atau spring ini ditekan, nah, udara akan bergerak dari 1 ke 4 sehingga udara ini mengalir dan menekan silinder kerja ganda untuk bergerak maju. Nah, bergerak maju. Berarti udara yang di sini kemana? Udara yang di sini adalah dikeluarkan lewat 3 tadi, pembuangan yang di angka 3. Nah, karena tadi kan spring return, otomatis langsung kembali lagi ke posisi awal. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Nah, langsung kembali lagi ke posisi awal. Nah, dari posisi awal, udara yang tadi ada di dalam silinder ini akan kembali ditekan sehingga keluar melalui jalur ini, angka di 5 ya. Saya ulangi lagi. Nah, ketika ditekan silinder maju, kemudian otomatis langsung bergerak mundur ya. Sekian materi fluid sim yang untuk
awal, materi awal Fluid Sim. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana menggunakan Fluid Sim dan menggunakan pneumatik yang asli gitu ya, yang hardware ya. Silakan jika ada komentar atau ada yang belum dipahami bisa didiskusikan kembali ya. Jangan lupa belajar dan silahkan download Fluid Sim-nya bagi yang punya laptop di rumah, dan silahkan dicoba. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa didiskusikan ya. Itu saja Ibu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.